Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Baik sebagai jemaat Warakas maupun bagi Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun kita berada saat ini, yang pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul bersehati dalam doa. Kembali pujian dan doa dinyatakan dalam persekutuan kita pada malam hari ini. Dan juga firman Tuhan yang menjadi remah kekuatan dan tuntunan bagi kita. Kita telah menginjakkan kaki atau berada dalam nuansa Desember, nuansa Natal, yang tentunya memberikan suasana dan warna yang begitu berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Mari saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dengan kasih Tuhan kita bersekutu bersama-sama pada malam hari ini. Kita menaikkan pujian syukur kita. Kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi bahagian kita dalam persekutuan sehati dalam doa malam ini diambil dari kitab Mika pasal 5 ayat 1 hingga ayat 4a. Kitab Mika pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-4a. Mari kita berdoa dalam menyambut dan merenungkan firman ini. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dengan penuh syukur dan sukacita, dengan segala kerendahan hati, kami datang kepadamu pada malam hari ini. Baik kami sebagai pribadi, baik kami sebagai keluarga, dan bersama dengan seluruh saudara-saudara seiman, menaikkan pujian, doa, serta syukur kami kepadamu. Kebenaran firman-Mu akan kami baca dan kami renungkan. Kami mohon ya Roh Kudus, tuntunlah kami, anugerahkan hikmat kekuatan bagi kami di dalam membaca, dalam merenungkan, dan juga di dalam memberitakan serta melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami, dan berfirmanlah ya Bapa di sorga, kami telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus, firman hidup itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, pembacaan kita saat ini terambil dari Mika pasal 5 ayat 1 sampai 4a. Raja Mesias dan penyelamatan. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil hati di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala,
sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membicarakan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkannya. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel, maka ia akan bertindak dan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan dan kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ujung bumi, dan ia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Demikian firman Tuhan. Amin. Merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, tema kita, Allah menggenapi janjinya. Allah menggenapi janjinya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, janji adalah sebuah pernyataan yang disampaikan oleh seseorang bahwa ada sesuatu yang akan dinyatakan bagi kita. Dan tentunya sesuatu itu adalah hal yang mungkin mensukacitakan bagi kita, membahagiakan kita, menenangkan kita, atau mungkin juga dalam bentuk hal yang lain yang tidak kita kehendaki. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tanpa terasa kita telah berada di bulan Desember. Ya, sepertinya baru kemarin kita memasuki tahun 2020, 1 Januari. Waktu begitu cepat berlalu, dan sebulan lagi, kurang lebih sebulan lagi kita akan meninggalkan tahun 2020. Dan jikalau Tuhan berkenan, kita akan melangkah ke tahun 2021. Mari saudara-saudara, melalui tema renungan kita malam ini, sepanjang tahun ini, dalam kehidupan kita, adakah janji-janji Tuhan belum dinyatakan bagi kita? Ini poin penting untuk kita renungkan bersama-sama malam ini. Adakah janji-janji Tuhan yang dinyatakan bagi kita telah kita terima, telah tergenapi dalam diri kita? Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, nubuat Mika tentang kisah kelahiran Yesus memperlihatkan bahwa Allah dalam kedaulatannya menggunakan hal-hal kecil yang seringkali diabaikan manusia. Tindakan Allah ini bertolak belakang dengan konsep dunia yang mengagungkan yang besar, yang mengagungkan hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang hebat. Tapi sebaliknya hal-hal yang kecil cenderung tidak mendapatkan perhatian sama sekali. Saudara-saudara, Nabi Mika menubuatkan tentang kedatangan Mesias di satu kota kecil, yaitu Bethlehem. Mengapa bukan Yerusalem? Atau mungkin kalau masih ada kota-kota lain yang lebih besar, mengapa bukan kota itu? Mengapa justru kota kecil, atau mungkin dikatakan bahwa desa kecil, yaitu Bethlehem, yang menjadi tempat kelahiran atau kedatangan Mesias? Mengapa harus di Bethlehem janji-janji Tuhan yang tertuang dalam perjanjian lama tergenapi di sana? Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita bisa memahami jika orang-orang Majus yang mencari raja orang Yahudi ketika Yesus baru lahir itu tidak datang ke Bethlehem, karena mereka berpikir pasti di Yerusalem.
kota besar, kota kebanggaan daripada orang Israel. Tetapi ke Yerusalem mereka bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Kita dapat lihat itu dalam Matius pasal 2 ayat 2. Sang raja pastilah dilahirkan di Yerusalem, ibu kota kerajaan Israel. Penduduk Yerusalem pun gempar karena mereka tidak pernah mendengar kelahiran raja baru. Para ahli Taurat pun akhirnya menemukan bahwa berdasarkan nubuat Mika, sang raja ada di Bethlehem. Bethlehem, sebagaimana diakui Mika dalam nubuatnya, merupakan salah satu kota yang terkecil di Yehuda. Dan di sana Tuhan menggenapi janjinya. Ya, sekali lagi kita mendapati apa yang disampaikan dalam kitab Injil tentang bagaimana Mesias itu, Yesus Kristus, lahir di sana. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, banyak hal yang mungkin kita bisa refleksikan dalam perenungan kita malam ini. Dari 4 bacaan ini, 4 nats bacaan ini, bahwa ketika Tuhan bertindak, tentu terkadang kita tidak mampu memahami. Mungkin sebuah misteri, seperti yang dikatakan dalam awal renungan tadi. Ia memakai kota kecil di Yehuda, yaitu Bethlehem. Terkadang kita menyepelekan hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita, atau mungkin hal-hal kecil dari diri kita. Terkadang kita tidak menghargai sama sekali hal-hal yang mungkin kecil dalam kehidupan kita, hal-hal yang kecil di sekeliling kita. Padahal mungkin hal-hal yang kecil itulah yang paling menentukan, yang paling berharga untuk hidup dan kehidupan kita. Bethlehem, kota yang kecil itu, dipakai dan diberkati Tuhan untuk menjadi tempat kelahiran Mesias, yaitu Yesus Kristus. Hal yang kedua yang bisa kita refleksikan malam ini adalah Tuhan Allah menggenapi janjinya. Apa yang disampaikan oleh Nabi Mika adalah sebuah nubuatan yang tentunya kita juga tidak menemukan kapan itu terjadi. Kita mendapati bahwa itu tergenapi, janji Tuhan itu dinyatakan tergenapi setelah sekian puluh tahun, bahkan ratus tahun lamanya, melalui kelahiran Kristus di Bethlehem. Namun yang terpenting, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan sungguh-sungguh menggenapi janjinya. Kalau tadi ada pertanyaan, sejauh mana kita merenungkan tentang bagaimana Tuhan telah menggenapi janjinya dalam kehidupan kita, saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudara, sudah begitu banyak yang Tuhan genapkan, yang Tuhan nyatakan sebagai bahagian daripada apa yang dijanjikan dalam kehidupan kita. Paling tidak, penyertaannya, berkatnya, kekuatan, pemulihan, pembaharuan di dalam Roh Kudus untuk kita semua. Kita tentu juga ingat ketika Yesus terangkat ke surga, Ia juga menjanjikan dan menyatakan tentang Roh Kudus. Dan itu terjadi dalam Kisah Para Rasul. Sekali lagi ini menegaskan bagi kita, Tuhan tidak pernah lupa akan janji-janjinya dalam kehidupan kita. Ia pasti menggenapi janjinya bagi kita semua. Yang terpenting bahwa mari terus berpengharapan serta meyakini
penyertaan Tuhan yang tidak akan pernah selesai dalam kehidupan yang kita jalani setiap hari. Selamat menghayati perjalanan di bulan Desember ini. Selamat menghayati masa-masa Advent yang akan kita lalui bersama. Tuhan memberikan kekuatan dan spirit bagi kita semua di dalam Roh Kudus. Terpujilah Kristus. Amin firman Tuhan. Mari saudara-saudaraku yang kekasih, kita menaikkan doa syukur kita. Ada sukacita Tuhan, ada pengharapan, ada kekuatan ketika kami disapa, ketika kami dituntun, ketika kami merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Puji syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah menjadi bahagian kami pada malam hari ini. Kami meyakini penyertaan-Mu. Kami meyakini janji-janji-Mu akan senantiasa tergenapi dalam kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami semua dalam menjalani hidup dan kehidupan kami setiap hari. Lebih khusus dalam masa bulan Desember ini, masa-masa Advent, di dalam kami berada dalam penantian tentang kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Sertai dan tuntun kami ya Roh Kudus, agar kami tetap memiliki pengharapan, agar kami tetap semangat mendapatkan kekuatan yang baru yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami setiap hari, dalam berbagai dinamika kehidupan kami, dalam segala harapan, perjuangan, bahkan di tengah-tengah pergumulan kami. Anugerahkan sukacita-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai keluarga berkeluarga. Begitupun juga kami senantiasa dan terus memohonkan pemulihan, kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan-kelemahan tubuh, dengan berbagai penyakit, sakit yang dialami saat ini. Kobarkan pengharapan dan semangat hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Begitu juga bagi saudara-saudara seiman kami
dari berbagai tempat yang malam ini bersama-sama kami beribadah. Tuhan berkati mereka semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, malam menyelubungi kami. Berkati kami semua di kala kami beristirahat melalui malam ini. Lindungi dan peliharakan kami. Kiranya kami boleh bangun dengan semangat yang baru. Berkati pemerintah kami, berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga. Kami menaikkan syukur kami, permohonan dan pengharapan kami di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada, demikian persekutuan sehari dalam doa pada malam hari ini bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Mari terus berpengharapan dalam masa-masa penantian ini di dalam Tuhan melalui tuntunan Roh Kudus. Selamat malam, tetap semangat, dan Bongi Melo.